Bab 221. Menangkap orang hidup. Toko mana yang kamu jalankan, kakak? Apakah umpan yang Anda gunakan dijual di sana juga? Bolehkah aku membeli beberapa darimu? Yu Feng tersenyum ramah dan menggelengkan kepalanya. Maaf, sobat. Umpan yang aku pakai tidak dijual di toko. Itu adalah hadiah dari seorang senior, dan isinya tidak banyak. Saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Saya tidak menyangka ia akan bekerja dengan baik di lubang ini. Oh, aku mengerti. Saya melihat Anda mengadakan giveaway di siaran langsung Anda tadi. Bolehkah saya membeli jagung itu dari Anda? Aku bisa memberimu sebotol itu gratis, lumayan ampuh, kata Yu Feng sambil mengeluarkan sebotol yang masih tertutup dari kotak. Tariknya dan menyerahkannya kepada pria di sebelahnya. Bagaimana saya bisa menerima ini? Berapa harga normalnya Anda menjualnya di toko Anda? Aku akan membayarnya. Tidak perlu begitu, bisa memancing bersama-sama adalah takdir. Itu bukan sesuatu yang terlalu berharga, mari berteman. Meskipun keduanya baru saja bertemu, ketika Yu Feng sedang mendaratkan ikan besar, pria di sebelah kanannya dengan sukarela mengambil payung matahari yang mengganggu itu. Yu Feng memiliki kesan yang baik tentangnya. Mereka adalah sesama pemancing, jadi Yu Feng dengan murah hati memberikan sebotol biji jagung. Mendengar Yu Feng tidak mau menerima uang, pria itu jelas merasa sedikit malu, tetapi dengan terus terang berkata, karena kita berteman, ayo kita lakukan ini. Anda sekarang berada di sekitar kami, dan sekarang waktunya makan siang. Itu tanggung jawabku. Kamu tidak bisa mengatakan tidak. Setelah mengatakan itu, Yu Feng hampir tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk setuju, baiklah. Berteman dengan sekotak biji jagung, dan kemudian ditraktir makan siang, Yu Feng merasa dirinya tidak benar-benar rugi jika dipikir. Pikir secara praktis. Melalui percakapan, Yu Feng mengetahui bahwa nama keluarga saudaranya ini adalah Xiong Mo Feng, sebuah nama yang memiliki banyak pengaruh. Dia bekerja di kepolisian lalu lintas daerah dan memanfaatkan libur akhir pekan untuk bersenang-senang memancing di Big Fish Pit. Setelah beberapa kali berganti tempat duduk, tempat pemancingan menjadi malas lagi. Tempat itu sudah sepi, dan sekitar tengah hari, kecuali ikan mas. Rumput yang mungkin masih menggigit, ikan besar lainnya umumnya berhenti memakan umpan. Tak lama kemudian, kiriman yang dipesan Xiong Mo Feng pun tiba. Meskipun berupa pesan antar, standarnya cukup tinggi, segelas ayam pedas, hotpot pedas berisi kodok sapi, kacang tanah dalam cuka tua, mentimun tumbuk dengan daging kepala babi, ditambah 2 sayuran hijau, yang memenuhi panggung pancing berbahan paduan aluminium yang berfungsi ganda sebagai meja makan darurat. Standar ini agak tinggi. Yu Feng agak terkejut melihat semua makanan yang terhampar di anjungan pemancingan. Bertemu dengan seorang jago memancing seperti kamu, ada apa ini? Ini hanya persyaratan sederhana, kami akan penuhi. Bagaimana dengan temanmu? Panggil dia juga. Kita tidak akan kembali sampai malam, jadi sebaiknya kita minum bir dulu untuk menyegarkan diri. Yu Feng menelepon dengan ponselnya dan memanggil Qiangzi. Begitu mereka diperkenalkan, Qiangzi, yang sangat ramah, menggunakan geraham belakangnya untuk membuka sebotol bir Tsingtao dan menghabiskan setengah botol dalam waktu singkat. Karena tidak ada ikan yang menggigit di siang hari, Yu Feng menyapa penonton siaran langsung sebentar, menghentikan siaran untuk mengisi daya, peralatan, dan setuju untuk melanjutkan siaran pada pukul 3 sore sebelum mematikan siaran langsung untuk sementara. Jangan kita berkutat pada soal makan dan minum. Mereka tertawa dan mengobrol dan makan sampai lewat pukul 1. Akhirnya kenyang dan puas. Yu Feng membantu membersihkan sisa makanan sementara Qiangzi kembali ke tempat memancingnya terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan keras. Di tengah terik siang hari, para pemancing mengantuk, dan teriakan itu mengagetkan semua orang. Yu Feng tidak jauh di belakang. Begitu dia mendengar keributan itu, dia menoleh untuk melihat. Dia melihat Qiangzi memegang erat tali pancing Yu Dapao dengan satu
tangan dan memegangi punggungnya dengan tangan yang lain. Yu Feng mengemasi tongkatnya dan menuju ke tempat Qiangzi berada. Sambil berjalan mendekat, Yu Feng akhirnya melihat apa yang telah terjadi. Entah kenapa, kail Yu Dapao tersangkut di pantat Qiangzi, dan mengakibatkan Qiangzi kesakitan hebat. Ada apa, Qiangzi? Tanya Yu Feng khawatir. Bagaimana aku tahu? Saya minum beberapa bir, dan perut saya agak kembung. Aku berbalik di dekat jaring di belakang untuk buang air kecil. Ketika kailnya tersangkut di pantatku. Yu, bantu aku melepaskannya, ini menyakitkanku. Yu Feng membungkuk dan memeriksa dengan saksama selama beberapa saat. Celana pakaian kamuflase tabir surya itu tertusuk kail ikan, dan setengah ujung kailnya tertancap di daging, mewarnai celana itu dengan bercak merah kecil. Pelakunya Yu Dapao kemungkinan juga sedang minum pada siang hari. Dia masih memegang tongkatnya dan tampak linglung, matanya lurus dan tidak fokus, tampak agak dungu. Melihat ini, Yu Feng membungkuk tanpa basa-basi, mengambil gunting kecil yang digunakan untuk memotong kulit timah dari kotak pancing Qiangzi, dan memotong tali pancing kuat milik Yu Dapao. Sambil memotong tali, Yu Feng memeriksa situasi dengan kail lainnya. Itu adalah kail nomor 14, dengan duri, dan ujung serta bagian berduri keduanya tertancap sepenuhnya di daging. Tersangkut pada kail berduri besar bukanlah masalah kecil. Jika kita mengesampingkan risiko bakteri dan virus tetanus, cedera fisik saja sudah cukup membuat pria dewasa kesulitan menanggungnya. Kalau kailnya tidak berduri seperti yang dari New Dongdong, pasti lebih bagus, paling banter cuma bikin lubang kecil, paling parah malah berdarah-darah. Namun kail besar berduri terbalik semacam ini, yang dirancang untuk menangkap ikan besar, jika tersangkut di daging manusia, akan terasa sangat menyakitkan. Qiangzi, yang biasanya merupakan orang yang tangguh, sekarang berkeringat dingin di dahinya karena rasa sakit, yang sudah menjelaskan semuanya. Benda ini tertancap cukup dalam, aku tidak berani mengutak-atiknya. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit? Apa? Pergi ke rumah sakit? Tempat memancingku lumayan, aku berharap bisa menangkap beberapa ikan lagi sore ini. Begitu Qiangzi mendengar tentang pergi ke rumah sakit, dia langsung merasa enggan. Kamu sungguh tidak khawatir tentang apapun, bukan? Dengan kail sebesar itu di pantatmu, dan kau masih punya keinginan untuk memancing sore ini. Kata Yu Feng, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Itu hanya sindiran. Kalau sampai terjadi yang terburuk, saya akan mendorongnya lebih dalam lagi lalu membuat lubang lagi untuk mendorong kailnya keluar. Aku bisa melakukannya. Qiangzi siap mempertaruhkan pantatnya sendiri untuk memancing. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Bos Zhang. Bos Zhang sedang berada di dalam gudang sambil minum-minum dengan beberapa teman dekatnya. Mendengar Yu Feng menjelaskan situasinya secara singkat, dia segera meletakkan sumpitnya dan bergegas menghampiri. Yu, apa yang terjadi padamu? Kalau lagi mancing, mancing aja, kok bisa pantatnya kena kait? Melihat yang terlibat kecelakaan itu adalah Yu Dapao, nada bicara Bos Zhang langsung berubah tegas. Yu Dapao ini biasanya berbuat jahat, tetapi Bos Zhang selalu menoleransinya hanya karena mereka adalah saudara jauh, dan jarang berbicara. Kalau saja orang luar itu yang melakukannya, dia pasti sudah diusir dari tempat penangkapan ikan dan tidak dibolehkan masuk lagi. Sekarang, bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Saya baru saja melemparkan cambuk besar, siapa tahu dia sedang kencing di belakang saya. Yu Dapao juga merasa sedikit dirugikan. Dia belum menangkap apapun dan hanya berpindah tempat beberapa kali. Alih-alih menangkap ikan, ia malah menangkap ikan besar. Itu sungguh tidak adil. Kita akan membahasnya lagi nanti. Kailnya terlalu besar dan berduri, kamu tidak bisa mencabutnya. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit? Ini operasi kecil, tidak akan butuh waktu lama untuk mengangkatnya.
Pikiran Bos Zhang sepenuhnya sependapat dengan Yu Feng. Qiangzi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih ingin memancing. Selama kebuntuan ini, seorang pria kurus tinggi berkacamata yang sedang makan bersama Bos Zhang di dalam ruangan datang. Bab 222. Memenangkan orang dengan kebajikan. Oh, kailnya tersangkut di badan. Coba aku lihat. Mendengar ini, sang tua berkata, waktu yang tepat, Xiao Liu, kamu tahu banyak tentang hal ini, coba periksa apakah kamu bisa melepaskannya. Pria berkacamata itu mengukurnya dan menirukan seberapa dalam kail itu masuk. Sekilas, tidak seserius yang dipikirkan banyak orang, hanya mata kailnya saja yang tertancap durinya. Karena sudut masuknya, tidak bisa ditusukkan langsung. Tidak buruk, relatif dangkal, tidak terlalu serius. Sobat, apakah kamu takut sakit? Kalau kamu sanggup, aku bisa mencabut kailnya untukmu di tempat pemancingan ini. Ayo lakukan. Aku bisa menerimanya. Qiangzi benar-benar punya nyali. Menggertakkan giginya tanda setuju. Menggertakkan gigi saja tidak akan berhasil, cari handuk untuk digigit. Pria berkacamata itu mengamati sekeliling dan dengan santai mengambil handuk yang agak kering dari tempat memancing, lalu melipatnya menjadi tumpukan tebal untuk digigit Qiangzi. Apakah ada tang pengunci di sekitar sini? Bawa satu. Kailnya agak besar, dan palang pada pegangannya terlalu lebar. Sebaiknya dipotong saja. Ya, tunggu aku mengambilnya. Bos Zhang bergegas kembali ke gubuknya dan mengeluarkan sepasang tang pengunci baru. Bersiaplah, jangan bergerak. Pria berkacamata itu memberi isyarat. Sambil dengan santai menekan gagang kail pancing dengan jarinya. Memotong ujung kail yang lebar dan pipih dengan sekali klik, hanya menyisakan sepotong kail pancing yang gundul. Getaran kail itu merangsang lukanya, dan Qiangzi mendengus pelan. Nah, sebagian besar sudah selesai. Pergilah. Lelaki berkacamata itu menjepit sisa separuh kail dan mendorongnya ke arah kulit yang menonjol keluar, ujung tajam kail ikan itu menembus sisi lain kulit dan keluar. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu alasan besar mengapa kail tersebut sulit dilepaskan adalah duri yang ada di kailnya. Dengan mendorong ke depan, tidak perlu khawatir dengan duri. Setelah ujung kail terlihat, lelaki berkacamata itu memegang ujung lancip kail itu dengan tang dan mencabutnya, sehingga sisa kail ikan berhasil dikeluarkan. Selama ini, Qiangzi menggigit handuk itu dengan keras tanpa membuka mulutnya. Ketika kail yang berdarah itu berhasil menembus dan dilepaskan, dahinya sudah berkeringat karena manik-manik sebesar kacang. Selesai. Kailnya sudah lepas. Namun kita tidak bisa membiarkannya seperti ini, luka yang tertutup, rentan terhadap peradangan dan bernanah, dan juga berisiko terkena tetanus. Ayo masuk, aku akan mencucinya dengan hidrogen peroksida, dan ingat, untuk mendapatkan suntikan tetanus setelah memancing. Pria berkacamata itu menyarankan. Oke. Qiangzi menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju tabir Surya, lalu mengikuti ke dalam gubuk, berjalan agak aneh. Dengan pembersihan luka menggunakan hidrogen peroksida dan sebagainya, Yu Feng tidak merasa pantas untuk menonton, jadi dia dengan sabar menunggu di luar gubuk. Di sana juga menunggu pemilik kolam, Old Zhang dan Yu Dapao. Yu tua, kau selalu membuat masalah. Berdebat dengan Yu Feng di pagi hari, aku melihatnya di kamera. Pengawas, aku hanya tidak merasa benar datang mencarimu untuk membicarakan hal itu. Sore hari saja kau sudah memancing orang, bagaimana bisa kau membuat begitu banyak masalah setiap hari? Bos Zhang menggerutu tentang kesalahan Yu Dapao. Yu Feng menimpali, biarkan saja, Bung, itu tidak disengaja. Memancing, setiap orang punya momen sialnya. Perselisihan di pagi hari adalah konflik kecil, salah atau benar. Semuanya sudah berakhir, mari kita akhiri saja. Adapun yang terjadi di sore hari, tidak sepenuhnya salah Yu tua.
Itu adalah kecelakaan, dan Qiangzi juga tidak membuat keributan besar. Lupakan saja dan jangan terlalu serius. Lagi pula, Yu Feng tidak suka menimbulkan masalah saat dia bepergian. Setelah suasana tegang itu berlalu, melihat Yu tua merenung dan merokok, dia merasa sedikit iba dan angkat bicara untuk menengahi. Kata-kata yang tak terduga inilah yang membuat Yu Dapao mengevaluasi kembali pemuda yang berdiri di hadapannya. Ini memang salahku. Saya akan menanggung biaya suntikan dan obat-obatannya nanti. Aku akui, aku tidak bertindak seperti laki-laki saat ikan itu lepas. Pagi ini, aku berutang permintaan maaf padamu. Ketika Yu tua dengan tulus meminta maaf, bahkan Bos Zhang pun tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya karena terkejut dan melirik Yu Dapao. Dikenal keras kepala, Yu tua merendahkan dirinya untuk meminta maaf. Dengan tulus kepada pria yang lebih muda seolah-olah matahari telah terbit dari barat hari ini. Hehe, bukankah lebih baik setelah kita membersihkan udara? Di usiamu saat ini, kau layak menjadi pamanku. Jangan berkutat pada hal yang tidak penting. Yu Feng menyeringai. Lebar, semua akan baik-baik saja jika berakhir dengan baik. Dari sudut pandang Bos Zhang, yang mengelola tempat pemancingan dan menyambut tamu dari segala arah, hal terakhir yang ia inginkan adalah konflik di antara para pemancing. Sekarang setelah keduanya menyelesaikan perbedaan mereka, hal itu memang menjadi alasan untuk merayakan. Yu, kamu luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat Yu Dapao mengakui kesalahannya kepada seseorang. Bos Zhang mengacungkan jempol pada Yu Feng, menunjukkan kekagumannya yang tulus. Kita balik halamannya saja dan jangan bahas lagi. Yu Feng melambaikan tangannya, memberi tanda bahwa masalah ini sudah selesai. Tak lama kemudian, Qiangzi keluar dari rumah. Selain berjalan agak canggung, dia tampak tidak terpengaruh. Semua sudah siap? Mau memancing sore ini? Yu Feng bertanya dengan khawatir. Sangat. Saya menangkap 6 atau 7 pagi ini. Jika saya berusaha sedikit, saya mungkin bisa menangkap sekitar 10 ikan. Ayo, pergi memancing. Yu Dapao bilang dia akan menanggung biaya pengobatan dan suntikanmu. Bos Zhang mengingatkan Qiangzi tepat waktu. Qiangzi menggelengkan kepalanya, tidak terlalu ambil pusing, bukan disengaja, hanya karena nasib burukku saja, kurasa. Lagi pula, biayanya tidak banyak, dan mengurusnya bolak-balik akan merepotkan. Biarkan saja begitu. Lain kali dia mengayunkan tongkat besarnya, paman hanya perlu melihat ke belakang. Peristiwa kail ikan dan bokong itu pun berakhir. Dalam perjalanan pulang, Yu Feng bertanya pada Qiangzi, yang telah menyelipkan cukup banyak tisu toilet ke lukanya, agar dapat bertahan sampai akhir waktu memancing tanpa kesulitan. Setelah semua keributan ini, waktu sudah lewat pukul 2 siang. Pada saat ini, lebih banyak ikan besar mulai menggigit di tempat pemancingan. Yu Feng memanfaatkan waktu henti sebelum melanjutkan siaran. Langsung untuk bersantai sebentar dan bersiap untuk siaran. Pukul 14.40, ia memulai kembali siaran langsungnya. Memulai streaming lebih awal, ada aktivitas ikan yang bagus. Barisan depan, salam hormat untuk saudara Feng. Sudah menunggu di dekat telepon selama ini. Apakah saudara Feng berhasil menangkap ikan saat jam makan siang? Berkat suasana siaran langsung yang meledak-ledak saat ikan-ikan menggigit, penampilan Yu Feng di sore hari dengan cepat meningkatkan jumlah pemirsa kembali hingga lebih dari 3.000. Yu Feng menyapa, selamat siang, saudara-saudara. Saya berencana untuk mengakhiri streaming lebih awal malam ini. Karena saya harus melepaskan beberapa ikan, jadi saya mulai 20 menit lebih awal. Tidak banyak yang tertangkap sekitar tengah hari, tetapi pada sore hari kolam mulai terlihat ikan besar menggigit lagi. Tidak ada orang lain di sekitar sekarang, jadi kita benar-benar bisa melakukannya. Ayo Feng V587. Dapatkan yang besar lagi untuk menyegel kesepakatan, cabut ikan bos dari kolamnya. Teruslah belanja besar-besaran. Mari kita lihat berapa banyak ikan yang bisa ditangkap saudara Feng.
Pada akhirnya, Yu Feng kembali mengurusi tongkat, belanja besar-besaran. Baiklah, bantu sebarkan siaran langsungnya, teman-teman. Saya mulai berbelanja besar-besaran, ayo kita mulai. Setelah menyapa semua orang, Yu Feng kembali ke rutinitas. Memancingnya yang biasa, menaburkan umpan di tempat itu secara berkala. Sekitar pukul 3 sore, jumlah orang yang mengikuti siaran langsung meningkat sedikit lagi, mencapai 4500. Saat ini, meskipun Yu Feng tidak menangkap seekor ikan pun, dia menyadari situasi yang menarik. Bab 223. Penampakan aneh yang melayang. Di dekat area umpan Yuda Pao, gelembung-gelembung sesekali muncul ke permukaan. Ukuran tanda-tanda ikan ini tampak lebih kecil dibandingkan ikan mas atau ikan mas rumput pada umumnya, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Karena khawatir ikan besar telah tiba di tempat umpannya, Yu Feng sedikit menyesuaikan titik jatuhnya umpannya, menggesernya sedikit ke arah tepi tempat yang berdekatan. Namun, setelah melemparkan umpan lebih dari 10 kali, pelampungnya tetap diam. Tepat pada saat itu, serangkaian tanda ikan lainnya muncul, kali ini tepat di tepi tempat umpan Yu Feng. Ikan itu telah tiba di tempat yang tepat di mana ia baru saja menyebarkan pelet tambahan. Yu Feng melempar kembali talinya, menggeser titik jatuhnya umpan sedikit ke samping, sedekat mungkin dengan tempat tanda-tanda ikan baru saja muncul. Tak lama kemudian, pelampung itu mulai bergetar sedikit ke atas dan ke bawah. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, pelampung itu tenggelam di bawah permukaan. Melihat hal ini, banyak orang yang tidak terbiasa memancing mungkin bertanya, apa maksudnya kalau airnya turun seperti itu? Float negatif, secara tegas, juga merupakan jenis perilaku float. Ini secara khusus mengacu pada pelampung yang bergerak turun secara perlahan, tanpa keraguan yang jelas, dan tanpa percepatan kuat yang nyata. Perilaku float negatif tadi adalah persis situasi ini, tiba-tiba meluncur turun perlahan-lahan. Saat Yu Feng dalam hati menghitung sampai 3 dan bersiap mengangkat tongkatnya untuk mengaitkan ikan, pelampung itu tiba-tiba naik kembali ke permukaan. Melihat ini, Yu Feng melepaskan cengkeramannya, umpannya pasti belum dimasukkan ke dalam mulut. Dia hanya terlalu terburu-buru saat mencoba mengangkat tongkat itu. Beberapa detik kemudian, pelampung itu memperlihatkan perilaku yang sama persis seperti sebelumnya. Yu Feng menahan keinginannya untuk mengangkat tongkat itu, terus memperhatikan pergerakan selanjutnya. Benar saja, pelampung itu segera muncul kembali. Hal ini membuat Yu Feng agak bingung. Ikan jenis apa ini? Mungkinkah itu ikan mas perak? Ia memancing di dasar laut dan tidak menggunakan umpan atau misasi apa pun, yang seharusnya tidak menarik perhatian ikan mas perak atau ikan mas kepala besar, terutama karena jika ikan mas kepala besar benar-benar memakan umpan tersebut, gerakannya tidak akan selembut dan senekat gerakan mengapung negatif ini. Yang meyakinkan Yu Feng bahwa itu bukan ikan mas kepala besar. Adalah tanda-tanda ikannya, karena gelembung-gelembung dari ikan mas kepala besar berukuran kecil dan terpisah-pisah, sementara tanda ikan di tempat umpannya, meskipun tidak besar, tetap saja lebih besar secara signifikan dibandingkan ikan mas kepala besar. 2 kali pelampung menunjukkan daya apung negatif diikuti oleh permukaan, yang membuat Yu Feng cukup bingung. Dia menggaruk kepalanya dan menarik tali pancingnya lagi. Umpan di kail masih ada, baru saja diganti belum lama ini, jadi tidak perlu diganti. Pada saat itu, ketika Yu Feng dengan santai membelai tali pancingnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit kekasaran di bawah ujung jarinya, dan ketika melihat lebih dekat, dia melihat beberapa bulu halus di dekat bagian atas kail. Dalam memancing, terutama saat mengincar ikan besar, tali yang terurai dapat melemahkan kekuatan tali secara signifikan. Menyadari hal itu, Yu Feng segera memotong tali pancing yang sudah putus dan menggantinya dengan yang baru, lalu melemparkannya kembali ke tempat umpan. Tidak butuh waktu lama sebelum gerakan mengapung negatif yang sama terjadi beberapa kali.
Hal ini sungguh mulai mengganggu Yu Feng, bertanya-tanya jenis ikan. Apa yang ada di sana? Hai teman-teman, apakah ada ikan kecil di kolam ini? Yu Feng bertanya kepada orang di sebelah kanannya. Tidak, mereka baru mulai menebar ikan mas di lubang ini tahun ini. Sebelumnya hanya ikan mas kepala besar, ikan mas hitam, dan ikan mas rumput. Spesies ini sangat sulit berkembang biak di kolam, jadi kolamnya selalu bersih. Setelah menjawab itu, Yu Feng terus merenung. Karena tidak ada ikan kecil, dan pelampung berperilaku dengan arah negatif diikuti oleh pantulan, mungkinkah ia memancing dengan terlalu hati-hati, sehingga menemukan ikan tua yang licin di kolam. Pemancing dengan pengalaman memancing kompetitif tahu bahwa sering kali arus negatif masih dapat menghasilkan gigitan yang kuat, tetapi hanya karena ikan tersebut adalah pemakan yang licin dan berhati hati dengan tingkat aktivitas yang rendah, sehingga menunjukkan jenis perilaku mengapung ini. Di Big Fish Pit, situasi ini tampak agak aneh, pasti ada beberapa faktor yang belum dipertimbangkannya. Memikirkan hal ini, Yu Feng menggertakkan giginya dan mulai meraba-raba dengan penyesuaian. Ini tentang memancing dasar, jadi mari kita mulai dengan kepekaan. Tali pancing yang berkait ganda hampir tidak menyentuh dasar, cocok untuk memancing ikan besar, tetapi sensitivitasnya sedikit menurun. Baiklah, lalu dorong pelampung ke bawah untuk meluruskan tali. Sedikit lagi. Mari kita coba memancing dengan kepekaan. Setelah melakukan penyesuaian cepat, tidak lama kemudian pelampung tersebut masih menunjukkan gigitan-gigitan kecil tanpa menangkap ikan, hanya saja sekarang gerakan tenggelamnya sedikit lebih tajam. Jika memancing dengan PK tidak berhasil, maka cobalah memancing dengan tajam. Yu Feng mendorong pelampung kembali ke atas, menggerakkan sasaran. Pancing mendekati perut pelampung. Dengan penyesuaian ini, seluruh lead skin, tali pemimpin, dan bagian tali utama berada di dasar yang dapat dianggap sebagai kondisi yang sangat tajam. Yu Feng bertekad untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia melempar tongkat pancingnya lagi dan menunggu selama lebih dari 1 menit ketika penurunan kecil yang telah lama hilang itu muncul lagi. Sambil menyaksikan pelampung itu tenggelam, Yu Feng diam-diam menghitung dalam benaknya. 1, 2, 3. Namun kali ini, setelah menghitung sampai 3, pelampung itu tidak muncul kembali seperti biasanya. Yu Feng dengan sabar menunggu 2 detik lagi, menghitung sampai 5 secara total selama perendaman, namun ia tetap tidak muncul ke permukaan. Yu Feng tidak tahan lagi dan menyentakkan tongkatnya ke atas untuk memasang kail. Berat. Sangat berat. Sensasinya persis seperti tersangkut di dasar. Setelah memancing di sini hampir seharian penuh dan melempar umpan berkali-kali tanpa ada halangan, dasar lautnya tampak bersih. Tidak mungkin ada halangan di dasar laut setelah pergerakan seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah ia telah menangkap seekor ikan besar. Sebelum Yu Feng dapat mengetuk tongkat pancing untuk memancing ikan besar itu, ikan itu perlahan mulai bergerak di dalam air. Sialan. Dapat yang besar. Teman-teman di dekat sini, bantu pindahkan joran kalian. Yu Feng memegang erat joran bengkoknya dan berteriak kepada seorang pemancing yang berjarak 5 atau 6 posisi. Satu posisi berjarak lebih dari 3 meter, 5 atau 6 posisi berjarak setidaknya 20 hingga 30 meter. Orang itu, saat mendengar panggilan Yu Feng, hanya melirik sedikit dan tidak bergerak. Dengan jarak seperti itu, bergerak untuk membantu adalah hal yang mudah dilakukan. Namun, detik berikutnya, Yu Feng berjalan di sepanjang tepi lubang sambil membawa tongkatnya yang melengkung. Ikan di bawah air, dengan kekuatan yang hampir tak tertandingi. Bagaikan kail yang tersangkut pada lembu tua yang sedang membajak ladang, sama sekali tidak terhalang dan tidak terpengaruh oleh usaha Yu Feng terus bergerak menuju pantai barat di sepanjang tepi lubang. Apa-apaan? Apa yang ditangkap Feng? Tidak tahu ikan apa itu, tapi beberapa kali menyelam tanpa hasil. Tangkapan saja sudah terasa aneh. Mungkinkah itu kura-kura raksasa atau semacamnya?
Pernah dengar dari orang-orang tua pemancing tentang pancing liar yang menangkap kura-kura besar, dan memang skenarionya seperti ini. Tenang dan pelan, tapi luar biasa kuat. Sebenarnya, itu mungkin saja. Dengan streamer yang berhasil menangkap ikan besar yang tidak dikenal, semua penonton tertarik, menciptakan diskusi yang ramai di saluran publik dengan segala macam tebakan. Secara keseluruhan, teori menangkap kura-kura besar tampak masuk akal, tetapi karena tidak ada seorang pun yang melihat ikan tersebut, mereka hanya bisa bertahan dalam tahap menebak. Setelah beberapa menit bermain dengan ikan, Yu Feng telah berpindah dari suatu tempat di tengah pantai selatan ke hampir sudut barat daya. Ikan besar itu masih terus bergerak maju dengan mantap, tongkat pancingnya bengkok hingga melengkung dengan berbahaya, terancam patah kapan saja. Dengan pertunjukan permainan ikan yang begitu megah, semua pemancing di lokasi pemancingan menjadi waspada. Orang yang terus-menerus melempar umpan dari pantai selatan telah menangkap sesuatu, mengikuti arus di sepanjang pantai selama 10 menit, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan muncul ke permukaan. Bab 224. 100 pon ikan sturgeon. Kegembiraan para pemancing juga menguntungkan Yu Feng, setidaknya. Dari kejauhan, mereka telah menyerahkan tempat ikan-ikan itu menjauh. Raksasa bawah laut ini pun cukup menarik, berenang dengan patuh maju. Mundur di sepanjang tepian lubang, tidak lari ke arah tengah kolam. Yang memberi Yu Feng kesempatan untuk berhasil mendaratkan ikan tersebut. 10 menit. 20 menit. Setengah jam. Kerumunan dalam siaran langsung itu makin bertambah banyak, bahkan grup WeChat milik Big Fish Pizang pun mulai menyebarkan berita itu. Banyak saudara yang tidak ikut memancing mendengar ada seekor makhluk raksasa muncul dari Big Fish Pit dan sudah setengah jam tidak muncul ke permukaan, semuanya bergegas datang untuk menyaksikan keseruan itu. Tempat pemancingan itu sudah dipenuhi oleh cukup banyak orang dan kendaraan yang memancing, bahkan jalan produksi di luar pun sudah dipenuhi oleh mobil-mobil yang terparkir. Pukul 4:10, hampir 1 jam telah berlalu sejak Yu Feng berhasil menangkap ikan, dan dia telah berputar-putar berkali-kali di sekitar tepi selatan dan barat. Akhirnya, benda besar itu menampakkan kepalanya. Makhluk itu berbadan panjang dan ramping dengan lapisan tulang berwarna abu-abu keperakan samar yang menutupi punggungnya. Ekor yang agak mirip dengan ekor hiu, dan panjangnya setidaknya lebih dari 1,5 meter. Wow! Itu ikan sturgeon. Orang ini telah menangkap ikan sturgeon besar yang sang tebarkan. Di kolamnya, seru seorang nelayan bermata elang setelah mendapatkan pandangan ikan yang jelas. Yu Feng melihat ikan sturgeon jenis ini untuk pertama kalinya, dan setelah melihatnya lebih dekat, dia agak tercengang. Jadi ini bendanya? Tak lama kemudian sang pemilik tempat itu juga datang. Itu benar-benar ikan sturgeon. Ikan ini telah berada di dalam lubang tersebut setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Ikan ini ditebar ketika lubang tersebut pertama kali dibuka, dan belum pernah ditangkap oleh pemancing sebelumnya. Saya pikir ia sudah mati, tapi ternyata ia masih hidup. Seru Zhang. Tak kuasa menahan rasa takjubnya. Yu Feng melirik ikan di permukaan air, tenaganya belum sepenuhnya habis, ikan itu belum terbalik. Ia baru saja dipaksa ke permukaan oleh kekuatan pinggang batang yang kuat. Akan tetapi, metode pengerahan tenaga ikan sturgeon berbeda dari ikan lainnya. Mereka lebih menyukai upaya yang lebih stabil dan kecepatan berenang yang lebih lambat. Setelah menampakkan diri sebentar, ia segera menyelam kembali ke dalam air. Mengetahui ikan apa yang berhasil dipancingnya, Yu Feng merasa lebih percaya diri dan menjadi lebih tenang. Setelah 10 menit berjuang, ikan itu kehabisan tenaga terakhirnya dan membalikkan badan. Ikan itu terlalu besar untuk ditangani oleh satu jaring, tetapi itu bukan masalah bagi nelayan yang cerdik. Qiangzi mengambil jaringnya, dan dengan satu jaring di kepala dan jaring lainnya di ekor, mereka berhasil menggabungkan upaya mereka.
dan menarik ikan itu ke pantai. Makhluk besar ini panjangnya lebih dari 1,5 meter. Penampilannya seperti hiu, dengan hidung tajam dan memanjang serta mulut terletak di dasar. Sekilas, beratnya sedikitnya lebih dari 100 jin, sekitar 50 kilogram. Dengan ikan besar keluar dari air, segalanya menjadi hidup. Meskipun diketahui ada ikan sturgeon di dalam lubang itu, hanya sedikit yang pernah melihatnya, jadi itu menjadi tontonan menarik bagi semua orang. Meskipun diketahui ada ikan sturgeon di dalam lubang itu, hanya sedikit yang pernah melihatnya, jadi itu menjadi tontonan menarik bagi semua orang. Kerumunan di lokasi pemancingan sangat gembira, dan para penonton di siaran langsung bahkan lebih gembira lagi. Seluruh proses penangkapan, dari awal hingga akhir, disajikan secara terbuka, dan dengan efek kamera definisi tinggi dan pencitraan cerdas, hasilnya sama menariknya dengan menonton pertarungan ikan besar berlutut untuk saudara Feng. Ikan sturgeon sebesar itu, sepertinya besarnya paling tidak 1,5 meter, beratnya lebih dari 100 jin, kan? Jadi ini ikan sturgeon, ya? Bentuk tubuhnya aneh sekali. Tidak terlihat seperti ikan air tawar biasa, lebih mirip hiu. Ikan sturgeon Zonghua? Benda ini seharusnya menjadi hewan yang dilindungi secara nasional. Kan? Apakah ada yang tahu? Tolong beritahu semua orang. Jangan sampai melanggar hukum secara tidak sengaja. Tidak ada yang namanya ikan sturgeon Cina ras murni. Ini semua adalah ikan sturgeon hibrida. Di timur laut, ada pangkalan penangkaran ikan sturgeon khusus di mana ikan sturgeon kecil berukuran sekitar 10 cm. Harganya masing-masing hanya lebih dari 10 yuan. Harganya hanya mahal kalau sudah besar. Saya pernah makan ini sebelumnya, meskipun tidak sebesar ini. Sekitar 30 pon, dan rasanya tidak begitu enak. Dagingnya punya tulang rawan, dan teksturnya biasa saja. Senjata dan tongkat yang digunakan saudara Feng benar-benar kuat. Ada beberapa kali saya pikir itu akan patah, tetapi ternyata bertahan dengan sangat baik. Saya punya pertanyaan besar. Apakah pria misterius itu ada di sini? Mengapa ikan tidak menyelam ke air yang lebih dalam saat ditarik? Satu putaran saja dapat memutuskan tali, mematahkan batang atau mematahkan kail. Meskipun ikan itu kuat, ia tidak tampak putus asa untuk menerjang ke tengah kolam. Pria misterius, aku juga tidak tahu jawabannya. Ayo kita tanya Kakak Feng nanti. Begitu ikan besar itu dibawa ke darat, Yu Feng tidak ragu untuk melepas jaket pelindung matahari miliknya dan meletakkannya di tanah. Karena dia telah berjanji untuk melepaskan semua ikan yang ditangkapnya, dia harus melindungi mereka terlebih dahulu. Jika mereka terlalu babak belur, peluang mereka untuk bertahan hidup setelah dilepaskan akan tipis. Banyak pemirsa yang bingung mengapa ikan itu begitu jinak ketika tiba saatnya melepas kailnya, kebenaran akhirnya terungkap. Yu Feng menggunakan kail khusus untuk menangkap ikan besar yang disebut Sturgeon Blade. Kail ini dibentuk berdasarkan kail Ishiyama dan disempurnakan. Batangnya ditempa agar lebih kuat dan ujungnya sangat tajam. Namun bukan itu poin utamanya. Hal krusialnya adalah di mana kail itu ditancapkan. Pemimpinnya memiliki kait ganda, pemimpin yang lebih panjang dikaitkan di mulut ikan, sedangkan pemimpin yang lebih pendek dikaitkan di samping salah satu rongga mata ikan. Banyak orang mungkin pernah melihat ikan sturgeon dari dekat, mulut ikan sturgeon terletak di bawah moncongnya. Struktur yang unik ini menyebabkan moncong bergesekan dengan tali pancing saat mengambil umpan, itulah sebabnya pelampung terus turun. Dan saya terus kehilangan ikan, itu karena perbedaan struktural ini. Jika Anda secara khusus memancing ikan sturgeon di lubang sturgeon yang memungkinkan penjangkaran ikan, Anda biasanya menariknya dengan menjangkarkannya pada tubuh ikan tersebut. Jika Anda ingin menangkapnya di mulut, itu akan menjadi lebih sulit dan memerlukan metode yang tepat. Pemimpinnya harus lebih panjang, setidaknya 1 meter, dan bahkan bisa mencapai 1,5 atau 2 meter. Jarak antara kail yang dipasangkan juga harus ditingkatkan. Setidaknya 70 hingga 80 cm.
Memancing dengan trolling tidak boleh sesensitif memancing ikan mas biasa atau ikan mas rumput, kulit timah harus rata di dasar, dan tali pengikat harus benar-benar menempel di dasar sehingga mulut di bawah badan ikan dapat mencerna umpan dan tertangkap dengan baik. Jika tidak, sebagian besar gerakan hanya akan membentur tali pancing, dan mengangkat tongkat pancing secara tergesa-gesa hanya akan mengikat badan ikan. Adapun mengapa ikan hari ini tidak berenang ke tengah kolam? 9 dari 10 kali disebabkan oleh kail yang tersangkut di dekat rongga mata. Begitu mereka berenang ke dalam, sudut kail di dekat rongga mata berubah, menyebabkan ikan sturgeon kesakitan, sehingga ia dengan patuh berenang di sepanjang tepi kolam. Ketika kekuatannya habis, ia ditangkap oleh Yu Feng. Setelah melepaskan kedua kait itu, Yu Feng menghela napas lega dan menjatuhkan diri ke tanah. Ia tidak merasa lelah selama pertarungan yang menegangkan itu. Tetapi begitu ikan itu keluar dari air dan berada di pantai, tekanan di dadanya mereda dan ia merasa seolah-olah semua energinya telah terkuras. Lengannya sedikit gemetar karena ketegangan yang berkepanjangan, dan detak jantungnya luar biasa cepat. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya dengan perut buncit, berpakaian agak elegan, berjalan keluar dari kerumunan. Anak muda, apakah kamu menjual ikan besar ini? Aku akan menawarimu 2.000 yuan untuk membelinya. Bagaimana? Menurutmu? Yu Feng mendongak ke arah lelaki yang ingin membeli ikan itu. Berbadan sedang, dengan tatanan rambut di sisi rapi, dan perut buncit bak jenderal, tampilan yang menunjukkan seorang pengusaha sukses. Maaf, saudaraku, aku tidak berencana untuk menjual ikan ini. Mendengar hal itu, lelaki berambut di sisir ke belakang itu tetap bertanya, menurutmu harganya terlalu murah? Saya akan menambahkan 2.000 lagi. Bagaimana kalau 4.000 yuan? Bab 225. Bos yang baik hati. Yu Feng menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah berapa banyak uang, saya sedang menjalankan siaran langsung sekarang. Pagi ini aku berjanji kepada saudara-saudaraku di ruang siaran langsung bahwa hari ini, berapapun banyaknya ikan yang kudapat, aku akan melepaskan semuanya ke perairan alami untuk semua orang. Termasuk ikan ini. 4.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, tetapi Yu Feng telah melewati tahap kerinduannya yang terbesar akan uang. Tidak ada sedikitpun keraguan di hatinya saat dia menggelengkan kepala dan menolak. Melepaskan? Apakah kamu serius? Tentu saja. Ribuan penggemar menonton di ruang siaran langsung, kata Yu Feng tegas. Jika memang begitu, bisakah kita membuat kesepakatan? Saya berencana untuk membelinya dan merilisnya juga. Biarkan saya yang merilisnya. Ikan ini tetap akan dianggap dibeli oleh saya. Hal ini membuat Yu Feng tercengang. Memikirkan untuk menghabiskan 4.000 yuan untuk membeli seekor ikan dan melepaskannya. Apakah dunia orang kaya selalu semewah ini? Para penggemar di ruang siaran langsung mendengar hal ini dan mulai menyemangatinya. Jual saja padanya. Jual saja, dan kita bisa menonton peluncurannya. Uang gratis, kenapa tidak diambil saja? Panggilan di ruang siaran langsung untuk menjual kepada bos ini terdengar keras, tetapi Yu Feng secara naluriah merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Seolah-olah melakukan hal itu demi sedikit uang akan menodai niat awalnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia tetap menolak. Kak, kalau kamu yakin mau melepasnya, aku nggak butuh uangnya. Kamu bisa ikut denganku, dan kita akan pergi ke sungai untuk melepaskan ikan. Ikan besar ini akan dilepaskan olehmu. Setelah Yu Feng selesai berbicara, lelaki berkepala besar itu tertegun, dan kerumunan penonton di sekitarnya menatap Yu Feng dengan ekspresi terkejut. Apakah anak muda ini sudah gila? 4.000 yuan bisa menjadi miliknya hanya dengan anggukan. Tidak ada risiko atau kerugiannya, namun dia menolaknya? Lelaki berkepala belakang besar itu berhenti sejenak. Pria muda ini tidak tua, tetapi dia teguh pada keputusannya, tidak tunduk pada jumlah uang yang sedikit. Dia benar-benar punya integritas. Baiklah.
Kalau begitu, aku berutang budi padamu. Ikan besar tidak bisa bertahan hidup lama di luar air, jadi haruskah kita segera berangkat untuk menghindari masalah, kata pria berkepala belakang besar itu dengan sedikit khawatir. Oke. Mendaratkan ikan besar itu membuat Yu Feng benar-benar kelelahan. Dengan waktu 1,5 jam menjelang pukul 6 malam, tidak ada gunanya mencoba menangkap 1 atau 2 ikan lagi. Efek pasif dari skill Fisherman's Compassion memungkinkan Yu Feng merasakan kondisi setiap ikan. Memang, seperti dikatakan pria berkepala belakang besar itu, kondisi ikan sturgeon itu makin memburuk. Jika ditunda terlalu lama, bisa jadi akan menimbulkan kerugian yang nyata dan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelepasan. Tapi bagaimana kita akan mengangkut ikan ke sana? Tidak ada sungai besar di dekat sini, yang terdekat adalah sungai timur di dekat kota kami, lebih dari 60 km jauhnya. Yu Feng tiba-tiba teringat masalah yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Itu mudah ditangani, Old Zhang punya tangki pengangkut ikan beroksigen. Saya akan membayar untuk menyewanya. Yu Feng menganggap ini adalah solusi yang baik, jadi dia mengangguk. Setuju. Kalau begitu, sudah diputuskan. Saya akan segera mengemasi perlengkapan saya, dan Anda atur transportasinya. Ayo berangkat secepatnya. Berkemas setelah menangkap ikan besar relatif mudah. Gulung tali pancing, lep joran dengan handuk basah, lalu handuk kering, taruh semua barang pada tempatnya, lalu rapikan barang lain dengan cepat. Dalam beberapa menit, dia selesai. Beberapa menit kemudian, sebuah kendaraan pengangkut air kecil dengan hanya satu akuarium ikan melaju dari halaman belakang. Mobil ini merupakan kendaraan kecil milik pemilik kolam yang dimodifikasi, biasanya digunakan untuk mengangkut ikan-ikan yang dikumpulkan beserta oksigen cair ke tempat-tempat dan pasar perairan lainnya. Hari ini disewakan dengan uang oleh bos dengan kepala belakang besar. Ada cukup oksigen di tangki oksigen cair, dan air di tangki air. Baru saja dipompa sore ini. Apakah kamu siap? Ayo berangkat. Yu Feng mengangguk. Baiklah, teman-teman, bantu aku. Mari kita masukkan makhluk besar ini ke dalam lubang ikan dan memberinya oksigen terlebih dahulu. Saya masih punya lebih dari 10 ikan besar di fish guard saya. Jadi mari kita angkut mereka bersama-sama ke tepi sungai untuk dilepaskan. Biasanya, orang-orang tidak berkesempatan untuk menangani ikan berukuran monster ini, tetapi atas panggilan Yu Feng, semua orang mengerumuni untuk mengangkat ikan itu ke atas mobil dan ke dalam palka ikan yang telah diberi oksigen. Ikan sturgeon, sebagai ikan yang lebih menyukai suhu rendah, juga dapat dikategorikan sebagai spesies air dingin. Setelah dimasukkan ke dalam wadah ikan beroksigen, mereka dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya dan berada dalam kondisi baik. Setelah mengalahkan orang besar yang menjadi berita utama ini, Yu Feng menarik penjaga ikan miliknya ke tepi pantai. Lebih dari 10 ikan besar berat totalnya lebih dari 200 kilogram, itu bukan pekerjaan satu orang. Dia membutuhkan bantuan teman-temannya untuk mengangkatnya. Peralatan pancing Blackpit besar milik Yu Feng tidak mengalami kesulitan dalam menangani sekitar 10 ikan besar. Dengan bantuan para pemancing dalam mengangkatnya, bahkan ikan mas rumput yang paling rapuh pun menjadi lincah dan penuh energi. Satu persatu, setiap ikan dipindahkan ke wadah ikan, totalnya ada 14 makhluk besar termasuk ikan sturgeon, ikan mas rumput, dan ikan hijau. Melihat Yu Feng telah melepaskan semua tangkapan besarnya, Qiang Zi terbawa suasana dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Dia telah menangkap 9 ikan hari ini, dan setelah mengumpulkan ikan-ikan itu, dia juga memasukkannya ke dalam palka ikan untuk dilepaskan. Baiklah, terima kasih semuanya atas bantuannya. Saya akan menyiarkan langsung seluruh proses rilis di ruang siaran langsung pribadi saya. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencari Yu Feng Fishing Live di Seafood Live dan masuk ke ruang siaran langsung untuk menonton. Banyak penonton yang tadinya ragu untuk mengikuti mobil guna menikmati pertunjukan,
kini merasa lebih mudah dengan undangan Yu Feng. Ternyata drone di langit itu adalah bagian dari peralatan siaran. Langsung Yu Feng, yang menyediakan siaran langsung lengkap dari proses pelepasan yang kini dapat mereka saksikan dari telepon pintar. Mereka tanpa harus keluar. Dalam waktu singkat, puluhan penonton lainnya masuk ke ruang siaran. Langsung Yu Feng, diam-diam menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mengemasi perlengkapan mereka, Yu Feng dan Qiang Zi meninggalkan tempat pemancingan itu dengan mobil mereka satu par satu, diikuti oleh bos kepala belakang yang besar dalam kendaraan produk akuatik, langsung menuju ke istri Fair di kota itu. Dari awal hingga akhir, Yu Feng tidak pernah mematikan siaran. Langsung, drone tersebut sementara waktu tetap berada di dalam mobil, memberikan perspektif perjalanan secara menyeluruh. Saat mengemudi, Yu Feng tidak banyak berinteraksi dengan pemirsa di ruang siaran langsungnya, yang, untuk siaran langsung normal, akan dianggap sebagai hilangnya keterlibatan, tanpa interaksi atau sorotan, biasanya jumlah pemirsa akan turun. Akan tetapi, jumlah pemirsa di ruang siaran langsung Yu Feng tidak hanya tidak turun, tetapi malah terus meningkat dengan stabil. Para penggemar memancing yang gemar mengamati aliran sungai pemancingan semuanya memiliki beberapa teman memancing. Sekarang tuan rumah telah menangkap sedikitnya 100 pon ikan sturgeon dan secara pribadi mengangkutnya untuk dilepaskan. Pemandangan seperti ini jarang terjadi dan menghasilkan acara yang luar biasa seru. Oleh karena itu, banyak pemirsa berbagi acara ini dengan teman-teman mereka, dan cukup banyak orang berkumpul di ruang siaran langsung. Diam-diam menunggu Yu Feng mencapai tujuannya untuk menyaksikan seluruh proses pelepasan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil Yu Feng tiba di dekat jalan nasional yang paling dekat dalam garis lurus dengan jembatan East River. Lokasi ini berjarak lebih dari 10 km dari toko Yu Feng dan merupakan bagian hilir East River. Perairan di sekitar sini lebih dalam, dengan aliran sungai yang lebih deras, yang membuatnya tidak cocok untuk memancing tetapi bagus untuk melepaskan ikan. Dia melaju di bawah jembatan menuju jalan produksi, mengarahkan kendaraan produk akuatik ke tepi sungai. Bab 226. Pengetahuan melepaskan nyawa ke alam liar. Daerah perairan ini jauh lebih dalam dan kualitas airnya lebih baik. Mengapa kita tidak melepaskannya di sini? Ngomong-ngomong, aku belum bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, kakak? Yu Feng bertanya dengan sangat sopan. Nama saya Wen Qiang. Apa pekerjaanmu, anak muda? Aku suka gayamu, ayo kita makan bersama setelah pelepasan ikan. Saling mengenal lebih baik. Wen Qiang bergerak dengan kehadiran yang tak terlukiskan, dan meskipun nadanya terdengar agak mencolok, itu sama sekali tidak mengganggu, seolah-olah dia memang seperti itu secara alami. Hehe, halo kakak Wen, namaku Yu Feng. Saya mengelola toko perlengkapan memancing di kota kami dan biasanya bekerja sebagai pembawa acara Seafood Live. Hari ini menandai debut siaran langsung bertanda tangan dari Guild. Saya. Oh, bagus sekali. Kita selesaikan dulu urusan penting, nanti aku periksa. Di tepi sungai, Yu Feng mengendalikan drone-nya untuk menyesuaikan sudut yang tepat, berbalik ke arah kamera ruang siaran langsung, dan berkata, halo kepada semua saudara yang menonton siaran langsung. Saya nelayan Yu Feng. Sesuai kesepakatan pagi ini, saya akan melepaskan ikan besar yang ditangkap sore ini ke perairan alami. Sekarang, saya akan melepaskan setiap ikan bersama Wen Qiang, kakak. Laki-laki yang baru saja saya temui di ladang pemancingan, dan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengimbau semua nelayan untuk memancing dengan cara yang sehat dan melindungi sumber daya perikanan serta lingkungan perairan kita. Setelah menyampaikan sambutan singkat dan lugas, Yu Feng mengambil jaring ikan besar yang dibawanya bersama kendaraannya dan mulai menangkap ikan di kabin ikan. Jaring ikan besar yang digunakan untuk menangkap ikan dari mobil pengangkut ikan sangat mengesankan. Normalnya, ia dapat menyapu 180 pon ikan dalam sekali ayunan,
jadi menggunakannya untuk menangkap ikan mas rumput. Dan ikan mas besar sungguh kurang memanfaatkan kapasitasnya. Tak lama kemudian, ikan pertama keluar dari air, dan Yu Feng menyerahkan tongkat pancing itu kepada Qiangzi di bawah, berpura-pura melompat ke dalam kabin ikan. Begini, saudaraku, kamu tunggu di bawah sana, dan aku akan naik untuk menangkap ikan. Qiangzi terpikat, jadi ini tidak nyaman baginya. Mari kita lakukan ini bersama-sama, saudara. Anda tidak melakukan streaming langsung? Biarkan bingkai kamera tetap di badanmu, dan aku akan membantu. Meskipun Wen Qiang bertubuh gemuk, dia naik ke kendaraan dengan cepat dan cekatan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, kakak. Yu Feng mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berjalan membawa ikan pertama ke tepi sungai. Ini adalah ikan mas rumput besar pertama yang kami lepaskan hari ini. Mengambil kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang beberapa tindakan pencegahan terkait pelepasan ikan, sebagai cara untuk memulai diskusi. Poin pertama adalah spesies ikan yang kita lepaskan tidak boleh merupakan spesies invasif. Jangan melepaskan hewan seperti Plecostomus, kura-kura buaya, dan sejenisnya karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Kita melepaskan makhluk-makhluk ini adalah perbuatan jahat yang dilakukan dengan niat baik. Setelah premis itu, mari kita bahas secara spesifik. Ikan yang kita lepaskan harus mampu bertahan hidup. Kalau terbalik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, melepaskannya tetap akan menyebabkan kematiannya, dan hanya akan mencemari air. Tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi sama sekali. Sekarang, berbicara tentang poin-poin penting, cobalah untuk menjaga kulit dan sisik ikan tetap utuh. Sejak Anda mendapatkan ikan, Anda seharusnya sudah berhati-hati untuk melindunginya. Ketika saya berbicara tentang kulit dan sisik, yang saya maksud bukan hanya sisik luarnya saja. Ikan yang sehat memiliki lapisan lendir licin di atas sisiknya, dan lapisan lendir ini juga penting untuk dilindungi. Beberapa teman di ruang siaran langsung bertanya mengapa saya membasahi pakaian saya dan menyebarkannya di tanah, dan itu khusus untuk melindungi lapisan lendir ikan. Jika lapisan lendir sangat aus dan terasa kasar saat disentuh, kemungkinan besar ikan tidak akan bertahan hidup setelah dilepaskan. Jika aktivitasnya semakin berkurang, tidak ada gunanya merilisnya. Jika tidak langsung mati, ia akan menderita di alam liar selama beberapa hari karena berbagai macam infeksi jamur dan akhirnya mati dengan menyakitkan. Lebih baik dibawa pulang dan menikmati hidangan ikan rebus. Coba lihat ikan besar ini di tangan kita. Ia adalah ikan mas rumput yang ditangkap pagi ini. Hampir tidak ada sisik yang hilang, banyak lapisan lendir, dan sangat aktif di dalam mobil akuarium. Kemungkinan untuk bertahan hidup setelah dibebaskan seharusnya sangat tinggi. Sekarang, mari kita lepaskan, pergilah. Yu Feng memegang tiang jaring pendaratan dengan kedua tangan dan dengan lembut menjulurkan kepala jaring sekitar setengah meter ke dalam air sebelum menekannya ke bawah. Ikan itu terbalik di jaring dan dengan mudah melepaskan diri, meninggalkan bayangan sekilas saat ia berbalik dan menghilang ke dalam air. Wah, Feng sangat profesional. Saya tidak pernah tahu ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan saat melepaskan ikan. Saya belajar sesuatu yang baru hari ini. Dukungan untuk Feng. Ketika saya memancing di alam liar, saya jarang membawa pulang hasil tangkapan, terutama ikan mas dan cerucian berukuran kecil, yang saya lepaskan kembali ke air sebelum saya pergi. Feng baru saja memberi kami para pemancing pelajaran praktis tentang cara menangkap dan melepaskan serta melindungi sumber daya. 6666. Saya merasa agak malu, saya jarang berlatih tangkap dan lepas sebelumnya. Mulai sekarang, saya memutuskan untuk mengikuti contoh Feng dan melepaskan ikan yang tidak saya butuhkan. Dalam hal benar dan salah, suasana dalam siaran langsung sangatlah positif. Banyak pemirsa dengan bangga berbagi pengalaman mereka dalam melepaskan ikan, sementara mereka yang belum cukup melakukannya merenung dalam hati. Kekuatan seorang panutan tidak terbatas, di bawah pengaruhnya yang
Halus, banyak orang terpengaruh. Setelah pelepasan pertama berhasil, Yu Feng menyerahkan jaring pendaratan kepada Wen Qiang, dan Qiang Zi menangkap satu lagi. Yu Feng mengambil tiang jaring pendaratan lagi dan kembali ke tepi air, mengulangi proses tersebut. Baru saja, saya melihat komentar tentang pengalaman pemirsa saat melepaskan ikan, dan saya ingin membicarakan beberapa detail kecil. Karena Anda telah memilih untuk melakukan hal yang benar, mengapa tidak berusaha mencapai kesempurnaan? Usahakan untuk tidak menggunakan pelindung ikan berbahan anyaman nilon, namun bila terpaksa, pilihlah yang dilapisi dengan film pelindung. Hal ini akan mengurangi kerusakan pada sisik dan selaput. Lendir ikan. Untuk spesies ikan kecil hingga sedang, cukup gunakan rumah ikan kompetitif yang memberikan perlindungan terbaik bagi kondisi ikan. Saya ingin menyebutkan satu poin khusus, banyak pemirsa suka mengambil foto atau berbagi gambar di media sosial sebelum merilis hasil tangkapannya. Sebaiknya jangan meletakkan ikan di tanah, pasir atau tempat serupa di pantai, karena tempat-tempat tersebut dapat merusak sisik dan selaput lendir ikan. Jika Anda benar-benar menginginkan foto yang bagus, gunakan mangkuk pembuka umpan yang besar, tuangkan ikan ke dalam mangkuk, dan gunakan jaring pendaratan untuk melepaskannya. Hati-hati dengan pijakanmu. Begitu ya? Aku benar-benar belum menyadari hal-hal ini sebelumnya. Tak heran jika banyak sekali sisik ikan yang berserakan di tanah setelah dilepaskan. Saya pikir itu tidak berbahaya, tapi ternyata ada dampaknya. Pelindung ikan berlapis karet S1, nyaman dan aman untuk ikan. Di Black Pit, tempat mereka diam-diam menggunakan keledai dan sebagainya, pemiliknya akan memiliki persyaratan yang hampir sama dengan apa yang disebutkan Feng. Feng, bolehkah aku membeli ikan yang telah disetrum dengan arus listrik untuk dilepaskan? Kadang-kadang kita menemukan ikan liar yang beratnya lebih dari 10 pon di pasar. Ibu saya menganut agama Buddha dan dia telah membelinya untuk dirilis beberapa kali. Melihat pertanyaan di obrolan publik, Yu Feng terus menjawab. Berhati-hatilah dengan sumber ikan yang Anda lepaskan. Jangan membeli ikan yang sudah dipingsankan dengan alat listrik untuk dilepaskan. Mengapa tidak? Bab 227. Fusi hadiah. Semakin besar ikannya, semakin besar kerusakan yang disebabkan. Listrik. Elektrolit dalam tubuh mereka menjadi tidak seimbang dan otot-otot di bawah sisik mengalami kerusakan parah akibat sengatan listrik yang mengakibatkan sisik meledak. Ikan seperti itu, jika dilepaskan kembali ke air, biasanya hanya bertahan hidup seminggu, dan membeli ikan seperti itu untuk dilepaskan kembali sama saja dengan mendorong praktik penangkapan ikan dengan listrik. Kami para nelayan tidak menoleransi hal itu. Oh, aku belajar sesuatu yang baru. Setelah interaksi singkat, Yu Feng menempatkan ikan kedua kembali ke air. Kondisi ikan masih bagus. Setelah memasuki air, ia mengeluarkan gelembung-gelembung dan segera berenang lebih dalam. Termasuk 9 ikan besar yang ditangkap Qiang Zi, yang jika di total jumlahnya menjadi lebih dari 20 ikan besar dengan berat masing-masing lebih dari 20 pon, satu persatu, Yu Feng menyendoknya dan memasukkannya kembali ke dalam air, yang merupakan usaha yang cukup berat. Setelah sibuk beberapa saat, hanya ikan sturgeon terakhir yang terbesar yang tersisa di akuarium. Ikan itu terlalu besar, sulit dijaring, dan kalaupun dijaring, sulit diangkat oleh satu orang. Yu Feng dan saudara Qiang berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menguras air agar ikan bisa keluar melalui pintu keluar ikan hidup. Di dasar, lalu mereka berdua membawanya bersama ke tepi air untuk dilepaskan. Orang besar terakhir, itu sulit karena terlalu banyak air di dalam tangki. Ayo kita tiriskan dan biarkan ikan keluar melalui lubang ikan hidup. Yu Feng menjelaskan secara singkat dalam siaran langsung. Kemudian dia menanggalkan pakaian pelindung matahari, hanya mengenakan tank top, dan mulai sibuk. Dia membuka pintu keluar ikan hidup dan membiarkan air keluar. Dalam beberapa menit,
semua air hilang, hanya menyisakan orang besar. Itu di dalam tangki. Saudara Qiang menggunakan jaring untuk sedikit menyesuaikan ikan. Mengarahkan kepalanya ke arah pintu keluar ikan hidup dan mendorongnya keluar perlahan-lahan. Pipa pembuangan untuk mengeluarkan air cukup panjang, sekitar 1 meter atau lebih. Ikan sturgeon memiliki sedikit penyangga di dalam dirinya, jadi ia tidak banyak melawan. Keduanya bersama-sama mengangkat ikan itu dan perlahan berjalan ke tepi sungai. Tidak mudah melepaskan ikan besar ini dengan jaring, jadi mari kita lakukan sesuatu yang sedikit lebih menantang. Hanya untuk referensi, jangan ditiru. Setelah berkata demikian, Yu Feng meletakkan telepon genggamnya, menggulung celananya, dan melangkah menuju tepi sungai. Tepi sungai beberapa meter jauhnya memiliki dasar berpasir dan dangkal, yang diketahui Yu Feng. Airnya mungkin tidak lebih tinggi dari lutut, jadi Yu Feng tidak bergerak maju. Ia memberi isyarat kepada saudara Qiang, dan mereka berdua mengerahkan tenaga untuk mengembalikan ikan itu ke dalam air. Makhluk sebesar itu kemungkinan besar hanya akan tertangkap di kolam. Begitu ia memperoleh kembali kebebasannya, beberapa orang tidak ada apa-apanya di depannya. Merasakan dinginnya air sungai, ekor ikan sturgeon besar itu bergerak-gerak, lalu berenang dengan mantap kembali ke dalam air. Baru setelah memastikan ikan itu tidak akan terdampar, Yu Feng melepaskannya sepenuhnya. Dia melangkah mundur ke pantai, sambil memperhatikan ikan besar itu berenang menjauh. Tidak pasti apakah ikan besar itu juga mempunyai kesadaran. Setelah dilepaskan, ia tidak melesat kembali ke perairan dalam tanpa menoleh ke belakang, tetapi berenang di permukaan air sebentar, sambil mengeluarkan serangkaian gelembung besar sebelum menuju ke perairan dalam dan menghilang dari pandangan semua orang. Pelepasan ikan sturgeon raksasa mendorong suasana siaran langsung mencapai klimaks. Para penonton, baik nelayan amatir maupun yang bersemangat, sedikit banyak tersentuh. Jejak emosi ini, seperti benih yang tampaknya tidak penting, berakar dan tumbuh di hati banyak orang. Dengan kesempatan yang tepat, ia dapat tumbuh menjadi pohon pelindung sumber daya perikanan yang menjulang tinggi. Ding! Selamat atas keberhasilan Anda melepaskan ikan mas rumput seberat 22,7 pon. Anda telah menerima satu undian level B tambahan. Ding! Selamat atas keberhasilan Anda melepaskan ikan mas seberat 28,9 pon. Anda telah menerima satu undian level B tambahan. Ding! Selamat atas keberhasilan Anda melepaskan ikan bluefish seberat 33,9 pon. Anda telah menerima satu undian level B tambahan. Ding! Selamat atas keberhasilan melepas ikan sturgeon hibrida seberat 137,5 kg. Anda memperoleh nilai undian tambahan A. Ding! Jika tuan rumah telah melepaskan sejumlah besar ikan besar sekaligus dan memenuhi mekanisme integrasi hadiah sistem, Anda dapat memilih untuk mengintegrasikan semua atau sebagian hadiah. Bergantung pada jumlah hadiah yang terintegrasi, Anda dijamin akan menerima hadiah dengan nilai lebih tinggi. Integrasi hadiah saat ini terbatas untuk satu penggunaan saja. Apakah Anda ingin menggunakannya? Setelah dikonfirmasi, itu tidak dapat diubah. Serangkaian pemberitahuan sistem muncul di benak Yu Feng. Meskipun bunga yang diinginkan mungkin tak mekar, pohon willow yang tak ditanam tumbuh di tempat teduh, tindakan kebaikan hati yang tak terduga hari ini memicu sifat belas kasih nelayan. Meskipun ia tidak menghasilkan uang dari pengembalian ikan, sistem tersebut memberikan imbalan yang besar bagi mereka yang melepaskan ikan besar, yang mengubah kemalangan menjadi berkah. Karena Yu Feng tidak dapat dengan mudah mengklaim berbagai hadiah. Sekarang, ia hanya membuat pilihan pada antarmuka integrasi yang mendesak. Melepaskan sturgeon memberinya nilai undian A, dan ada juga 2 nilai B dan 22 nilai undian B tambahan. Memicu mekanisme integrasi pastilah cukup ketat. Dengan begitu banyak undian tingkat rendah, Yu Feng tidak merasakan kebutuhan yang mendesak, jadi dia mengertakkan gigi dan memilih untuk
Menggabungkan semua undian kecuali yang Azu bersama-sama. Ding! Anda telah memilih untuk mengintegrasikan dua kualifikasi undian. Nilai B dan 22B. Apakah Anda mengonfirmasinya? Pengingat khusus, setelah integrasi dikonfirmasi, itu tidak dapat dibatalkan. Silakan pilih dengan hati-hati. Mengonfirmasi. Ding! Selamat, Anda telah memperoleh kualifikasi undian nilai S. Aktifkan undian pada halaman virtual untuk menerima hadiah yang sesuai. Apakah Anda ingin langsung menuju ke halaman undian sekarang? Tidak. Lucunya, siaran langsungnya masih berlangsung, dan ada orang di sekitar, toh tidak ada batas waktu, saya akan meluangkan waktu untuk memeriksanya kembali di toko. Hai, Saudara Yu Feng? Saat itu, Wen Qiang dengan lembut menepuk bahu Yu Feng, menyadarkannya dari linglung. Hah? Yu Feng kembali ke dunia nyata. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu bahkan tidak menjawab saat aku meneleponmu. Oh, tidak ada apa-apa. Saudara Wen Qiang, mari kita kembali. Aku harus mengakhiri siarannya juga. Yu Feng menggumamkan beberapa kata, menyarankan agar mereka bubar dan masing-masing pergi sendiri. Mendengar ini, Wen Qiang langsung menjadi cemas, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya, meskipun kamu tidak mengambil uangnya, setidaknya ikutlah makan bersama kami. Kau harus memberi muka sebanyak ini pada saudaramu. Mari kita saling mengenal lebih baik. Yu Feng menjelaskan, ini bukan tentang tidak menghormatimu. Aku benar-benar punya hal yang harus dilakukan. Hari ini adalah siaran langsung pertama saya setelah menandatangani kontrak, dan serikat perlu melakukan evaluasi sistem. Setelah siaran berakhir, saya masih harus terhubung dan membuat ringkasan dengan perusahaan. Saya pasti akan mengunjungi Lecang lagi saat saya ada waktu luang. Sekarang setelah kita saling mengenal, akan ada banyak waktu di masa depan, ini bukan masalah yang mendesak. Saya pasti akan menghubungi Anda saat saya berkunjung. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang tidak bisa mendesak lebih jauh. Dia mengangguk, bertukar kontak ponsel dan WeChat dengan Yu Feng, dan menemukan saluran siaran langsung Yu Feng sebelum berpisah. Kembali ke truk ikan. Saudara-saudara di live streaming, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Baik penangkapan ikan maupun pelepasan disiarkan sepenuhnya di bawah pengawasan semua orang, dan dengan itu, saya mengakhiri siaran hari ini. Bagi mereka yang melewatkan konten seru hari ini, jangan kecewa. Akan ada sorotan dari siaran hari ini yang diunggah kemudian. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like videonya. Sialan, kamu akhiri streamingnya sekarang? Jangan berhenti, ngobrol sebentar lagi. Mendukung hal di atas. Anda tidak melakukan streaming setiap hari, tidak masalah untuk mengobrol sebentar saat Anda sedang senggang. Beri kami sedikit waktu lagi. Nelayan biasa, ini hari pertamaku menonton siaran langsung saudara Feng. Menarik, penuh gairah, mendalam, dan saya bahkan belajar sesuatu. Saya langsung menjadi penggemarnya. Menantikan siaran langsung seru berikutnya dari saudara Feng. Saya menutup siaran, teman-teman. Saya akan mencoba melakukan siaran langsung secara berkala mulai sekarang. Sampai jumpa. Dengan salam, Yu Feng mengakhiri siaran. Lucunya, dia masih punya 2 undian yang menunggu, dan siapa tahu hal baik apa yang mungkin mereka bawa. Bab 228. Tongkat pengecoran tingkat master. Setelah berpisah dengan kakak Wen Qiang, Yu Feng dan Qiang Zi tidak sabar untuk berkendara kembali. Qiang Zi terburu-buru menenangkan diri dan merasa sedikit takut. Setelahnya, ingin segera pergi ke rumah sakit kota untuk mendapatkan suntikan tetanus, sementara Yu Feng terpaku pada undian lotre. Lanjutannya, menemani Qiang Zi ke kota untuk disuntik, dan dengan cedera di pantatnya, Qiang Zi menolak undangan Yu Feng untuk makan malam bersama. Demikianlah kedua sahabat itu pulang ke rumah masing-masing ke rumah ibu mereka. Yu Feng kembali ke tokonya dan, tanpa khawatir dengan kenyataan
bahwa hari sudah mulai gelap dan pelanggan mungkin masih datang. Dia menutup pintu dan jendela dan mengaktifkan halaman loterenya. Yang pertama adalah loter peringkat A. Dengan pikiran, roda virtual mulai berputar dan, setelah beberapa saat, berhenti dengan penunjuk yang menunjukkan hadiah yang sesuai. Ding! Selamat, Anda telah menerima keterampilan dasar memancing Taiwan. Master Level Casting. Master Level Casting, keterampilan dasar untuk memancing di Taiwan. Ini adalah versi lanjutan dan ditingkatkan dari Intermediate Casting, dengan penekanan tambahan pada kemampuan beradaptasi, yang memungkinkan Anda untuk melemparkan umpan ke tempat yang diinginkan di berbagai lingkungan memancing yang ekstrim dan merugikan. Termasuk tetapi tidak terbatas pada angin kencang, jarak pandang yang buruk, berat timah yang tidak masuk akal, joran pancing yang terlalu panjang, aksi joran yang buruk, DLL. Efek keahlian, pengecoran tepat max, frekuensi pengecoran super max, peluang tambahan untuk menangkap ikan plus 5%. Saat dia melihat hadiahnya, jantung Yu Feng mulai berdebar kencang karena kegembiraan. Sebelumnya, untuk memperoleh keterampilan casting menengah, ia telah menghabiskan 36 jam pelatihan casting intensif, dan sekarang, untungnya, ia telah memperoleh keterampilan casting tingkat master. Dari undian, keterampilan dasar memancing di Taiwan pada umumnya sulit ditingkatkan, dan jika seseorang ingin meningkatkannya sedikit demi sedikit sendiri, akan dibutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak percaya dia sekarang telah mencapai tingkat master dalam satu langkah. Mulai sekarang, dalam hal casting dan frekuensi, Yu Feng merasa dia tidak akan kalah dari siapapun. Dengan berpikir, belajarlah. Buku virtual berlapis emas itu berubah menjadi langit penuh cahaya keemasan dan menghilang di ruang virtual, sementara potongan pengetahuan baru yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Yu Feng. Hanya setelah benar-benar mempelajari keterampilan ini, Yu Feng menyadari betapa hebatnya keterampilan dasar tingkat master. Meskipun itu hanya keterampilan casting, itu melibatkan berbagai macam pengetahuan. Misalnya, angin merupakan faktor paling umum yang memengaruhi ketepatan pengecoran. Bagaimana Anda mengatasi pengaruh angin untuk mencapai hasil yang Anda inginkan? Tentu saja, dengan memberikan kesempatan pada saat casting. Jika seseorang harus mengandalkan estimasi pribadi dan kemahiran praktik untuk mengendalikan petunjuk ini, kompleksitasnya dapat dibayangkan. Lalu, dengan mempertimbangkan penggunaan tongkat yang panjang, memperpanjang tali pancing, atau menggunakan tongkat yang sangat berat, dengan tambahan kerumitan berupa ketidaksesuaian bobot, pelampung, dan berbagai faktor lainnya, seberapa sulitkah untuk mencapai akurasi yang tepat? Sekarang, di depan keterampilan casting tingkat master, semua ini tidak menjadi masalah. Otot menciptakan memori otot yang tepat, pikiran memiliki penilaian yang jernih dan respon terhadap efek samping, dan seperti yang dijelaskan dalam deskripsi keterampilan, Anda dapat mengatasi kesulitan ini dan melemparkan umpan ke tempat manapun yang diinginkan dalam jangkauan tali pancing. Setelah mempelajari keterampilan ini, Yu Feng tidak sabar untuk mengeluarkan tongkat pancing Giant Kue yang digunakannya sepanjang hari, memasang tali pancing yang kuat, dan melangkah keluar dari toko perlengkapan memancing. Di luar sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup ke jalan, dan sesekali, orang-orang yang lewat setelah selesai makan malam berjalan lewat. Yu Feng sangat gembira, tidak memikirkan banyak hal lain sekarang. Dia dengan santai mengambil cangkir teh kaca dari toko dan meletakkannya lebih dari 10 meter jauhnya. Dalam jangkauan penglihatannya, dia hampir tidak dapat melihat posisi cangkir teh itu. Yu Feng memegang tongkat itu dengan satu tangan dan menyerangnya. Dengan bunyi dentang, lebih dari 10 meter jauhnya, kail ganda itu mendarat dengan tepat di dalam gelas kaca, yang diameternya hanya 5 hingga 6 cm. Sialan, bisik Yu Feng, lalu buru-buru mengangkat tongkat itu dan mencoba lagi. Upaya kedua bahkan lebih dibesar-besarkan. Saat ia melempar pancing,
Sebuah pikiran terlintas di benak Yu Feng, hanya berharap sebuah kail dapat mendarat di gelas kaca. Sulit dipercaya, itu benar-benar terjadi. Perasaan mampu melakukan apapun yang diinginkannya membuat Yu Feng mabuk tak terlukiskan. Anda harus mengerti, ini adalah joran pancing yang panjangnya 72 m. Setelah itu, ia mencoba beberapa kali lagi dan selalu berhasil. 15 menit kemudian, Yu Feng, dengan jantung berdebar kencang, kembali ke kabinnya. Jika undian berhadiah tingkat A dapat menghasilkan buku keterampilan tingkat master, bagaimana dengan tingkat S? Hadiah macam apa yang menantang surga yang akan diberikan sistem tersebut? Dengan pikiran itu, Yu Feng diam-diam memohon undian. Roda undian hadiah level S jauh lebih kecil, hanya sepertiga ukuran roda standar, dengan sangat sedikit pilihan. Mengetahui sifat sistemnya, Yu Feng yakin tidak semuanya diperlihatkan, sebagian besarnya mungkin disembunyikan karena tidak cocok untuk tahapnya saat ini. Menggambar. Jarum emas itu bergerak perlahan, dan akhirnya berhenti pada sebuah hadiah. Ding. Selamat, Anda telah menerima formula misterius untuk mask herbal wine. Anggur herbal mask, formula memancing ajaib yang tercatat dalam kitab-kitab kuno, dibuat dengan memadukan lebih dari 10 bahan herbal seperti mask, cengkeh, shanai, spirit grass, fish mint, adas manis, adas manis kecil, cuan siong, spikenard, kayu manis, angelika, dahu rica, fish mint, siangru, dan buah arhat. Anggur obat yang diseduh dari formula ini mempunyai efek ajaib terhadap penangkapan ikan. Dapat dicampur ke dalam umpan atau diencerkan dan ditambahkan ke anggur beras untuk membuat sarang ikan, warisan klasik dari orang kuno. Pengingat khusus, formula ini bersifat rahasia, membocorkan resep yang tepat dilarang, atau sistem akan mengambilnya kembali. Setelah melihat hadiahnya, Yu Feng merasa sedikit kecewa. Dia benar-benar mengira itu akan menjadi sesuatu yang signifikan. Tetapi ternyata itu hanya formula untuk mask herbal wine. Mask adalah bahan obat yang sangat berharga, dengan produksi dalam negeri yang sangat rendah dan di bawah peraturan tertentu. Rusa kasturi merupakan hewan yang dilindungi secara nasional dan tidak dapat dibunuh begitu saja, sehingga sumbernya semakin langka. Itu hanya dapat diperoleh melalui impor, dari tempat-tempat seperti Rusia atau Mongolia dalam, dengan harga tinggi. Di kalangan masyarakat nelayan, mask sangat didambakan oleh banyak pengusaha. Ditambah lagi, karena kelangkaannya, harganya telah meroket dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai anggur obat dihargai selangit seperti 188, 288, dan bahkan 688, 1888, yang terus bermunculan. Apa efek sesungguhnya? Mereka yang membelinya belum menjadi raja memancing, tetapi penjualnya sudah meraup untung besar. Saat Yu Feng sedang siaran langsung, sejumlah tenaga penjual dari berbagai produsen mencoba menghubunginya lewat berbagai saluran. Tetapi Yu Feng menolak semuanya. Dibeli seharga 30 atau 40 dan dijual eceran pada harga 188, apa yang disebut anggur mask ini tidak lain adalah pajak atas kecerdasan para nelayan. Jadi, hal sepele yang tak pernah dipikirkan Yu Feng, kini sistem telah menyediakan formula dari sebuah buku kuno. Apakah itu dapat dipercaya? Sistem. Aku di sini. Pengundian level S hanya untuk formula yang buruk? Apakah benda ini bisa diandalkan? Yu Feng tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya terhadap benda ini. Bias bawah sadarnya telah membentuk kesan yang kuat di benaknya, memengaruhi penilaian dan persepsi normalnya terhadap berbagai hal. Bab 229. 10.000%. Produk sistem, kualitas terbaik terjamin. Nilai sebenarnya dari item ini sedikit melampaui peringkat komprehensif tuan rumah saat ini dan total perkiraan nilai hadiah tangkap dan lepas, yang berfungsi sebagai bonus ekstra untuk niat baik intrinsik tuan rumah. Harap tanggapi dengan serius. Mendengar penjelasan sistem,
Yu Feng sedikit mengernyit, bergumam. Pelan, sial, apakah benda ini benar-benar sehebat itu? Dari apa yang tersirat dalam sistem, pemberian hadiah ini kepadanya adalah karena ia tidak mempertimbangkan hadiah sistem saat melepaskan ikan. Oleh karena itu, dia dianugerahi hadiah luar biasa ini. Dengan logika itu, bukankah itu berarti hadiahnya bahkan di atas tingkat S? Baiklah, baiklah, aku tidak punya masalah sekarang. Dengan pemikiran itu, Yu Feng tidak sabar untuk segera memutuskan hubungan. Resepnya mengandung sejumlah besar dan beragam bahan obat. Selain mask, yang Yu Feng ketahui, dia tidak memiliki konsep dasar tentang banyak nama obat lainnya. Apa yang paling ingin diketahuinya adalah biaya produksi alkohol. Dengan resep ini dan apakah ada bahan berharga lainnya yang disertakan. Mengikuti petunjuk resep, Yu Feng mencari bahan-bahannya satu per satu di situs web perburuan harta karun tertentu. Meski namanya tampak banyak, setelah pencarian menyeluruh, satunya yang benar-benar bernilai adalah mask. Sisanya tidak begitu mahal. Berdasarkan takaran untuk menyeduh 10 jin alkohol, tidak. Termasuk mask, biayanya akan kurang dari 100 yuan. Dompet Yu Feng berangsur-angsur bertambah besar. Bukan hanya 100 yuan, bahkan 1.000, 10.000, dia mampu membelinya asalkan bermanfaat seperti yang dijelaskan. Lagi pula, resepnya bersifat rahasia, tetapi produknya dapat diedarkan. Banyak produk khas konsumsi yang sebelumnya dijual di toko, seperti umpan dan aditif, secara rutin memerlukan poin dalam jumlah besar untuk diisi ulang melalui sistem. Sekarang, dengan resep obat lengkap di tangan, jika terbukti efektif, itu sama saja dengan memberi Yu Feng cek penarikan tak terbatas, yang dengan mudah mengubahnya menjadi uang tunai. Tepat saat Yu Feng tengah merenungkan prospek yang indah ini, teleponnya berdering dengan mengganggu. Yu Feng hendak membentak, tetapi setelah melihat ID penelepon, dia menggaruk kepalanya dengan malu, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menyesuaikan suasana hatinya, dan kemudian menjawab panggilan itu. Halo, apakah kamu merindukanku? Suara di telepon itu terdengar ceria dan bersemangat. Hehe, coba tebak. Yu Feng sengaja menggoda. Cih, sungguh tidak tulus. Tak apa, aku punya kabar baik untukmu, tapi sekarang tiba-tiba aku tak ingin memberitahumu. Lagi pula itu bukan urusanku, jadi begitulah. Tutup telepon sekarang. Jangan. Begitu Yu Feng mendengar ini, dia segera mundur. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatur pikiranmu. Jawab pertanyaanku dengan benar. Aku merindukanmu. Yu Feng mengakui dengan rendah hati tanpa martabat. Nah, lebih seperti itu. Sekarang, Yang Mulia secara resmi memberitahukan bahwa penampilan pertama Anda telah berhasil lolos seleksi serikat. Dengan kata lain, kamu baru saja naik pangkat setelah satu penampilan debut. Kata gadis itu dengan nada bangga. Ah, dipromosikan? Bukankah ini 2 acara promosi untuk pendatang baru? Yu Feng bingung. Menurut Guild, kedua acara promosi ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada streamer baru. Skor komprehensif Anda dari satu acara itu terlalu tinggi, jadi tidak perlu penilaian kedua. Anda langsung melaju ke babak berikutnya. Saya rasa tidak lama lagi Suster Hong akan menghubungi Anda dengan rinciannya. Bersiaplah terlebih dahulu. Mengerti. Tapi karena penasaran, berapa skor komprehensif saya dan bagaimana dengan streamer lain yang berada di level yang sama? Ya, menurut algoritma profesional mereka, skor performamu secara keseluruhan sekitar 90, sementara streamer lain di level yang sama sekitar 50, ungkapnya jujur. Sial, bedanya segitu banyaknya? Apakah itu berarti pria tampan ini memimpin kelompok, mendominasi lapangan? Mendengar ini, Yu Feng segera mulai pamer. PFFT. Jauh dari itu.
Penilaiannya bahkan tidak sampai skala 100 poin, 90 poin itu. Paling banter biasa saja. Yu Ying tidak ragu untuk menjatuhkan Yu Feng satu tingkat lagi. Lalu berapa skormu? Yu Feng melontarkan pertanyaan yang agak ceroboh, yang langsung menjatuhkan kepercayaan dirinya hingga nol. Saya sebenarnya pernah membicarakan hal ini dengan saudara Sheng sebelumnya. Menurut sistem penilaian itu, saya akan mendapat sekitar 10.000 poin. Mendengar jawaban 10.000 poin, Yu Feng langsung meledak. Merasa sedikit senang dengan 90 poin miliknya, dia berpikir bahwa meskipun ada kesenjangan antara dirinya dan Yu Ying, itu tidak terlalu besar, bukan? Namun jika dibulatkan menjadi 100 poin, selisih antara dia dan Yu Ying adalah 100 kali lipat. Bagaimana seseorang bisa hidup dengan hal itu? Halo? Halo? Ada orang di sana? Apakah sinyalnya buruk? Barbarku penuh di sini. Setelah menunggu 4 atau 5 detik. Tanpa jawaban dari Yu Feng, Yu Ying mulai cemas di ujung telepon. Aku di sini. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Kata Yu Feng, sedih. Omong kosong. Berpura-pura kehilangan koneksi sekarang, ya? Feng Feng, kau sudah jahat, ya? Yu Ying tidak menyadari kesedihan dalam kata-kata Yu Feng. Tidak, saya hanya terkena pukulan keras. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Yu Feng mengulangi sentimennya sebelumnya. Baiklah, sebenarnya tidak terlalu buruk. Skor saya tinggi karena banyak angka dasar yang dikalikan, yang memperlebar kesenjangan, dan tentu saja saya punya penggemar yang meningkatkan skor saya, jadi skornya sangat tinggi. Jika aku juga baru memulai dengan kurang dari 100.000 penggemar, skorku mungkin akan mencapai ratusan, tidak jauh berbeda darimu. Mendengar kesedihan dalam suara Yu Feng, selain memberikan pukulan, Yu Ying dengan sabar menjelaskan sedikit juga. Itu membuatku merasa jauh lebih baik. Teruslah semangat, aku sangat percaya padamu. Harus menutup telepon sekarang, ada hal lain yang harus diurus. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Yu Feng sedikit tenang. Hari ini dapat dianggap sebagai kemenangan total. Streamingnya sangat populer, dengan statistik yang bahkan melampaui puncaknya dari siaran memancing di waduk baru-baru ini. Selain pendapatan dari para penggemarnya, ia menerima hampir 200.000 dalam bentuk tip dan hampir 100.000 dalam bentuk pertukaran poin loter. Secara keseluruhan, itu bisa dianggap sebagai hasil yang melimpah. Tepat saat Yu Feng tengah asyik mengamati penghasilannya seperti hantu yang terobsesi dengan uang, perhatiannya tanpa sengaja tertuju pada bilah misi. Misi panggung, Competition Fishing Road, telah selesai dan siap untuk diserahkan. Benar. Tempat di mana ia memancing pada siang hari mungkin adalah Big Fish Pit, tetapi tempat itu masih memenuhi persyaratan sistem untuk kompetisi memancing dengan tidak kurang dari 40 peserta. Dia jelas-jelas telah memenangkan mahkota pit dan memenangkan satu event lagi, dengan demikian, melengkapi 3 kemenangan yang dibutuhkan untuk misi tahap Competition Fishing Road. Setelah mendapat hadiah besar dari 2 lotre, Yu Feng bertanya. Tanya apa hadiahnya untuk misi tahap ini. Yu Feng memeriksa kemajuan misi, memastikan penyelesaiannya, dan dengan pikiran, dia menyerahkan misi tersebut. Bab 230. Pemancing menengah. Ding. Selamat telah menyelesaikan tugas sistem jalan memancing. Kompetisi. Poin lotre 20.000. Ding. Selamat telah membuka peran karakter baru, Intermediate Angler. Intermediate Angler, pemancing yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang memancing di Taiwan dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam keterampilan memancing, memahami teknik lebih mendalam sekaligus secara bertahap mencapai lingkaran kompetisi. Memancing tingkat tinggi. Fondasi telah diletakkan, dan peningkatan lebih lanjut dalam keterampilan memancing sangat bergantung pada akumulasi pengalaman. Efek peran karakter, pemikiran pemancing.
Efek pasif. Setiap kali Anda benar-benar memancing, Anda akan memperoleh sejumlah pengalaman dan kemahiran keterampilan terkait. Dari pengalaman tersebut, pengalaman apapun yang diperoleh akan memberi Anda beberapa poin tambahan sebagai hadiah. Semakin banyak pengalaman yang didapat melalui praktek memancing, semakin besar pula imbalan yang diterima. Efek pasif, tingkat tangkapan ekstra plus 3%. Tidak diperlukan keterampilan tingkat dewa, tidak diperlukan peralatan perangkat keras yang mewah. Setelah menghabiskan waktu lama menyelesaikan tugas, hadiahnya ternyata adalah membuka peran karakter baru. Efek dari peran intermediate angler masih cukup kuat. Setelah membuka peran ini, semua keterampilan memancing yang dimiliki Yu Feng kini menunjukkan poin kemahiran dan poin peningkatan. Bahkan keterampilan casting tingkat master yang baru saja diperolehnya menunjukkan poin peningkatan kemahiran. Yu Feng melirik sekilas, menyadari bahwa untuk naik satu level lagi dari level master dibutuhkan tepat 1 juta poin kemahiran, yang akan memakan waktu lama sekali hanya melalui latihannya sendiri. Setelah mempelajari efek peran karakter baru selama beberapa saat, Yu Feng perlahan-lahan mulai tenang karena kegembiraannya. Sekarang, bagi Yu Feng, ada 2 hal yang paling penting. 1. Adalah pengaturan setelah promosi web Celebrity Guild, yang tidak diketahuinya, dan yang lainnya adalah formula anggur obat yang baru saja diterimanya. Urusan serikat ditangani oleh personel yang ditunjuk, dan suster Hong pasti akan menghubunginya jika sudah waktunya. Apa yang benar-benar tidak sabar untuk dia lakukan adalah hal terakhir, yaitu mencari cara untuk membeli beberapa mask. Kali ini, Tao Bao yang Maha Kuasa pun tidak dapat membantu. Yu Feng membuka laman daring, di mana produk-produk dalam kategori mask berkisar dari beberapa puluh yuan per gram hingga hampir 1.000 yuan, campuran nyata antara naga dan ular, terlalu sulit untuk membedakan mana yang asli. Penasaran apakah saudara Liu punya saluran untuk ini? Dengan pemikiran ini, Yu Feng melirik ponselnya, saat itu baru lewat pukul 8 malam, yang seharusnya belum terlalu terlambat untuk menelepon saudara Liu. Yu Feng lalu menelepon. Halo? Yu kecil. Apakah Anda berhasil meraih posisi teratas lagi hari ini? Semua orang di grup WeChat gembira, dan mengaku akan bekerja sama untuk memancing ikan besar. Kamu sungguh hebat. Begitu panggilan tersambung, tawa riang saudara Liu pun terdengar. Dan dari kata-katanya, jelas bahwa, meskipun ia tidak dapat bergabung, saudara Liu masih cukup tertarik dengan kondisi penangkapan ikan Yu Feng pada hari itu. Hehe. Hanya sedikit sial karena Qiang Zi mengalami sedikit kecelakaan. Yu Feng menyeringai. Kailnya nyangkut di pantatnya, kan? Baru saja kuceritakan di WeChat. Itu masalah kecil. Ngomong-ngomong, apakah kamu meneleponku selarut ini untuk sesuatu yang lain? Ya, sebenarnya aku butuh bantuanmu. Bisakah Anda mendapatkan mask asli? Saya baru saja mempelajari resep mask herbal wine, dan saat ini saya kehilangan mask asli. Anggur herbal mask? Ini bukan salah satu resep dari internet, bukan? Saya pernah mencoba hal semacam ini sebelumnya, tetapi tidak menunjukkan efek yang jelas, dan mask asli tidak murah. Ini bukan dari internet, resepnya pasti bisa diandalkan, tapi saat ini saya kekurangan bahan utama, Mas. Apakah kamu punya koneksi? Yu Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, langsung ke intinya. Sebenarnya, saya kenal seseorang di Bozhou yang berbisnis tanaman obat. Namun, barang asli harganya mahal, jadi bersiaplah secara mental. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Kalau tidak banyak, saya akan menghubunginya dan mengirimkannya langsung melalui pengiriman ekspres. Pertanyaan ini sungguh membuat Yu Feng bingung. Ketika dia melihat resep tadi, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada berbagai obat tradisional Tiongkok dalam campuran tersebut, tanpa benar-benar menghitung berapa banyak mask yang dibutuhkan untuk 2 pon anggur. Tunggu sebentar, aku akan melihatnya sebentar. Setelah menyapa, Yu Feng segera mulai menghitung. Setelah melakukan perhitungan,
Penggunaan mas teoritis untuk 2 pon anggur adalah sekitar 5 gram, yang jauh melampaui ekspektasi Yu Feng. Setidaknya 5 gram, mulai dari 5 gram. Yu Feng segera melaporkan angkanya. Sebanyak itu? Mas sangat mahal. Berapa banyak anggur yang ingin kamu seduh? Liu Fengnian sedikit terkejut saat mendengar jumlah yang diinginkan. Yu Feng. Biasanya, penggunaan mask untuk anggur mask akan mencapai beberapa gram per pon anggur, yang sudah dianggap sebagai konsentrasi yang sangat tinggi. Untuk bereksperimen dengan 5 gram, berapa banyak anggur yang rencananya akan direndamnya? Jumlahnya untuk 2 pon anggur. Saya tidak yakin mengenai hal spesifiknya, kita akan tahu setelah mencobanya. Baiklah, tunggu pesanku. Saya akan bertanya-tanya dan menelepon Anda kembali. Sekitar 5 menit setelah menutup telepon, panggilan Liu Fengnian kembali. Ini untukmu, mas mentah asli berumur 4 tahun, tidak terlalu lembab, 1 gram seharga 860 yuan, 5 gram seharga 4.300 yuan. Meskipun sudah siap secara mental, Yu Feng masih sedikit terkejut. Dengan harga-harganya, benar-benar selangit, bahkan lebih mahal daripada emas. Akan tetapi, karena hal itu sudah diatur oleh saudara Liu dan kualitasnya terjamin, Yu Feng, yang tidak mempermasalahkan biayanya, mengertakkan gigi dan menerima tawaran itu. Baiklah, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda melalui WeChat. Tolong bantu atur agar penjual mengirimkannya. Tentu. Setelah menyelesaikan masalah dengan bahan mas, Yu Feng kemudian menghubungi penjual bahan obat lainnya di Taobao. Sebagian besarnya tidak mahal, dan demi kerahasiaan formula, Yu Feng mendistribusikan pesanan ke beberapa toko, sambil mengajukan permintaan tambahan untuk prapemrosesan seperti penggilingan dan penghancuran. Setelah memesan semua ramuan obat, Yu Feng memeriksa teleponnya dan melihat sudah hampir pukul 10 malam. Setelah menyibukkan diri sepanjang hari, dia mandi, mematikan lampu, dan pergi tidur. Keesokan paginya, Yu Feng dibangunkan oleh jam biologisnya yang tepat, membuka tokonya, dan menyambut para pelanggan yang datang. Pagi-pagi. Setelah pagi yang sibuk hingga lewat pukul 10, Yu Feng menerima telepon dari Suster Hong di persekutuan. Halo? Apakah ini Tuan Yu Feng? Saya Suster Hong dari Guild. Ya, Suster Hong, selamat siang. Aku sudah menyimpan nomormu. Hanya memberitahu Anda bahwa Anda telah maju ke babak kedua dalam kompetisi internal serikat. Ya, saya diberitahu tadi malam. Apa saja pengaturan barunya? Saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Pertunjukan pertama Anda sangat mengesankan, tidak bisa dikatakan sangat populer, tetapi peningkatan yang stabil jelas bukan masalah. Kami sudah mulai mengatur putaran sumber daya baru untukmu. Kami membutuhkanmu untuk menghasilkan 2 sandiwara berkualitas tinggi. Dan serikat akan menggunakan sumber dayanya untuk membuatnya sukses besar. Drama. Asalkan sesuai dengan karakter vloggerku, kan? Tanya Yu Feng. Itulah salah satu cara untuk mengatakannya. Namun secara pribadi, saya sarankan Anda tidak membatasi diri pada satu jenis persona streaming langsung saja. Ambil contoh memancing, niche ini terlalu kecil, tidak bagus untuk mendapatkan banyak pengikut.